Kenapa sih setiap Idul Adha harga daging sapi makin mahal? Terlebih bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka sepertinya akan sepakat bahwa daging di Indonesia memang selalu mahal meskipun tidak Idul Adha. Nggak heran kalau akhirnya tingkat konsumsi daging Indonesia masih tergolong lemah. Ini nih datanya. Padahal kalau kita sering lihat di televisi dan media sosial, hampir setiap hari orang barat mengkonsumsi daging. Apakah di sana harga daging sapi lebih murah? Lalu, apa penyebab sebenarnya? Pelaksanaan kurban sendiri menjadi tradisi yang selalu dilakukan umat muslim ketika merayakan Idul Adha. Situasi ini menjadi layaknya pesta tahunan bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya pada perayaan tersebut, masyarakat dapat menikmati daging hewan hasil kurban yang dibagikan. Pemberitaan harga daging sapi yang naik pun mulai muncul. Harga daging sapi di pasaran masih tinggi mencapai Rp150.000 per kilogram. Padahal, PT Berdikari Persero selaku BUMN peternakan telah berupaya meredam harga dengan mengimpor daging sapi dari Brasil sebanyak 415 ton. Mengenai fenomena impor daging sapi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia telah mengimpor daging sebanyak 11.269 ton per Maret 2021. Angka ini naik 31% dibanding periode yang sama pada 2020. Yaitu 23.540 ton. Meski sudah mengimpor, pasokan dalam negeri beberapa kali tetap tak mencukupi. Alhasil, harga daging di pasar kerap naik khususnya jelang Hari Raya Lebaran. Pada 2020, posisi Indonesia yang ketergantungan dengan impor semakin sulit karena sejumlah negara pemasok menutup diri karena khawatir penularan COVID-19. Harga sapi impor pun pada akhir tahun 2020 naik menjadi $3,60 atau naik 30%. Terlebih, kesulitan impor ini terjadi sejak Australia yang biasanya menjadi tempat impor sapi Indonesia dilanda kekeringan jangka panjang dan banjir besar yang berimbas pada ternak mereka. Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Yudi Guntara Nur, sempat menjelaskan bahwa meski populasi sapi di tanah air banyak, tapi tak berbanding lurus dengan ketersediaan daging. Banyak peternak sapi di Indonesia menjadikan sapi bukan sebagai komoditas ekonomi, tapi lebih sebagai tabungan darurat. Artinya, mereka baru akan menjual atau memotong sapinya saat mereka terdesak kondisi keuangan. Kondisi inilah yang membuat ketersediaan daging sapi dari pasokan lokal sulit diperoleh. Padahal, permintaan daging terjadi setiap hari dan tak bisa menunggu peternak terdesak untuk menjual bila butuh uang. Perbedaan jumlah permintaan dan penawaran daging sapi lokal itulah yang menyebabkan kenaikan harga terus terjadi. Faktor ketidakefisienan kerja juga menjadi penyebab kenaikan harga. Peternakan sapi di Indonesia mayoritas masih dilakukan dengan cara dan manajemen secara tradisional. Di Indonesia terdapat sekitar 5 juta kepala keluarga yang melakukan usaha peternakan secara tradisional atau peternakan rakyat. Sedangkan hanya sedikit jumlah peternakan sapi besar atau modern. Pemerintah masih harus terus bekerja keras untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam swasembada daging untuk mengurangi ketergantungan impor ini. Di samping sejumlah alasan yang menyebabkan tingginya harga daging sapi, ada pula dugaan-dugaan mengenai mafia daging. PT Bulog Persero sebagai BUMN logistik pangan juga telah berupaya menjalankan operasi pasar daging sapi untuk menekan lonjakan harga. Per Mei 2021 kemarin, terdapat 2 jenis daging yang disiapkan dalam operasi tersebut, yakni sapi kerbau beku sebanyak 13.000 ton dengan harga Rp80.000 per kilogram, serta daging sapi beku impor dengan bandrol Rp90.000 per kilogram. Nah, itulah ulasan mengenai fenomena mahalnya harga daging sapi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia.
Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.